Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang baik ini pemirsa, kita akan membahas terkait hidup ini sebagai pembersihan dosa yang merupakan tahapan lanjutan dari tahap seleksi. Sehingga setelah tahap seleksi, ujian terus terjadi sampai kemudian ada namanya tahap pembersihan dosa dan kesalahan. Karenanya hidup ini totalitasnya adalah ujian. Sehingga terus terbukti siapa yang beriman dengan beragam tingkatannya, demikian pula siapa yang kafir dengan beragam tingkatannya. Karenanya sampai kita meninggal ujian senantiasa eksis. Ya, karenanya hidup ini bukan tempat untuk berleha-leha, bukan tempat untuk istirahat, bukan tempat untuk berpoya-poya, tetapi adalah untuk berjuang. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karenanya terkait masalah misalnya ujian ibadah sehingga ia menjadi bagian dari proses pembersihan seorang hamba dari dosa dan maksiat. Ya, tentunya dengan upaya senantiasa dekat dengan Allah. Allah katakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-salawatul khams, sungguh salat 5 waktu, wal jumu'ah ilal jumu'ah, demikian pula Jumat dari pekan ke pekan, wa ramadhanun ila ramadhan, demikian pula Ramadan dengan Ramadan berikutnya, mukaffiratun ma bainahunna, senantiasa akan menghapus dosa-dosa yang ada di antara masing-masing ibadah. Majtunibatil kaba'ir, walaupun ada keterangan bahwa selama dosa besar dihindari. Seolah dengan penegasan ini Rasulullah menyatakan bahwa amaliyah-amaliyah ibadah secara lisan dan fisik yang kita lakukan ini akan menjadi penghapus dosa-dosa. Misalnya terkait 5 waktu yang kita laksanakan pada waktu subuh. Lalu ada jeda sampai duhur. Jika terjadi dosa-dosa yang kita lakukan di pagi hari setelah sholat subuh, maka ada sholat zuhur yang akan menghapusnya. Demikian pula setelah sholat zuhur, lalu ada waktu di sana kemudian bisa jadi terjadi lagi dosa-dosa, baik kecil maupun besar. Lalu ada sholat asar yang diharapkan untuk menghapusnya. Demikian pula setelah asar hingga maghrib. Maghrib diharapkan menghapus. Lalu kemudian setelah maghrib hingga isya ada waktu isya. Lalu ada waktu subuh lagi. Siklusnya demikian. Sampai terkait ini Rasulullah SAW menyatakan, ara'aita law kana bi babi ahadikum nahar. Bagaimana jika seandainya di depan rumah kalian ada sungai, yaktasilu minhu 5 marrat. Lalu dia mandi dari sungai tersebut 5 kali sehari, ayabqa ya min daranihi syai'. Apa mungkin masih ada daki, masih ada kotoran pada badannya? Tentu tidak. Maka demikian perumpamaan terkait sholat 5 waktu membersihkan. Lalu akumulasi dari sholat 5 waktu yang kita lakukan, jika seandainya masih menyisahkan dosa dan maksiat, maka ada Jumatan, hari Jumat, ya, terutama bagi kaum laki, termasuk dalam hal ini perempuan, akan mendapatkan penghapusan dosa dengan adanya hari Jumat. Akumulasi Jumatan sekitar 42 kali per tahun gitu. Lalu misalnya masih ada dosa dan maksiat yang tidak terhapus, ada Ramadan yang kita harapkan, apalagi Lailatul Qadarnya, yang membuat orang makin bersih. Qayyumi waladathu ummuh, sehingga seolah-olah dia baru saja lepas dari atau lahir dari ibunya
balik ke zero, ke nol, ke bersih, fitrahnya. Ya, sehingga disebut Idul Fitr. Ya, hari manusia kembali ke fitrahnya, walaupun ada yang mengartikan kembali untuk makan gitu. Dan kedua-duanya makna yang tepat. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini terkait amaliyah. Kita belum berbicara bagaimana taubat menjadi mesin pembersih. Kita belum berbicara terkait iman yang dengan tasbih, dengan tahmid, dengan la ilaha illallah, la haula, dan segala tingkat keimanan yang menghiasi hati kita, membersihkan diri kita. Rabbana innana amanna, sungguh ya Allah kami telah beriman, faghfir lana dzunubana, ampunilah dosa-dosa kami, wa kaffir anna sayyi'atina, tutupilah segala kesalahan-kesalahan kami, wa tawaffana ma'al abrar, wafatkanlah kami bersama orang-orang abrar, orang-orang menengah dalam hal keimanan. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini terkait iman, terkait amal. Bagaimana efeknya begitu sangat besar dalam rangka membersihkan kita, yang namanya tazkiyah, yang namanya tathhir. Allah menyatakan khudh min amwalihim, ambillah zakat dari mereka, tutahhiruhum, yang akan membersihkan harta mereka, wa tuzakkihim, juga mensucikan mereka dari bakhil dan ya, kekikiran. Nah, jemaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, bahkan dalam aspek keseharian yang sifatnya takdir dan musibah, ia juga menjadi pembersih dari dosa-dosa. Sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam sebuah riwayat yang dirilis oleh Imam Al-Bukhari, "Ma yusibul muslimu min nasab", sungguh muslim tidaklah tertimpa oleh rasa capek, wala wasab, begitupun galau, ya, wala ham, begitupun yaitu keraguan, wala huzn, begitu pula juga rasa sedih, wala adzan, termasuk kemudian terkena duri, wala gham, sampai ia pusing, hatta syaukah yushakuha, sampai duri yang mengenai dirinya, illa kaffarallahu biha min khataya, semuanya berfungsi untuk menghapus dosa-dosa. Demikian. Bahkan kata Rasulullah, apa yang terjadi di rumah antara kita dengan suami, antara suami dengan istri, termasuk dengan anak-anak, ya, itu semua akan menjadi penghapus dosa-dosa kita. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Makanya makin tinggi kemampuan kita untuk memahami Allah, memahami Rasulnya, sehingga kita menjadi orang istiqamah, pintar bertaubat, sensitif terhadap kesalahan. Sampai Allah katakan, wa idza fa'alu fahisyah, ketika mereka melakukan dosa maksiat, zakarullah, mereka kemudian mengingat keagungan kebesaran Allah, fastaghfaru li dzunubihim, sehingga begitu cepat mereka memohon ampunan terhadap kesalahan dan dosa-dosa mereka. Nah, ini adalah mesin pembersih, sebagaimana kita katakan taubat sebagai mesin perubahan. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan taubat itu, dengan penuh ketulusan dan kejujuran, Allah katakan bahwa di antara keberuntungan orang-orang yang pintar bertaubat adalah ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Dosa yang telah disesali, dimintai ampunan kepada Allah, Allah rubah keburukan itu menjadi lautan kebaikan. Inilah yang tidak dimiliki oleh mereka yang masih pemula, yang belum mengerti begitu pentingnya taubat, begitu pentingnya istighfar. Sementara mereka kelas menengah dan profesional, bisa disebut bahwa taubat adalah bagian dari paket kehidupan dan keimanan mereka. Sehingga dosanya saja yang telah dia sadari, lalu dia istighfar, lalu dia perbaiki diri, menjadi limpahan kebaikan. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karenanya makin tinggi kemampuan untuk bebas dari dosa dan maksiat, maka iman makin tinggi pula, dan ujian akan makin tinggi pula. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, sebagaimana sebuah riwayat yang dirilis oleh Imam At-Tirmidzi dalam kitab Jami' At-Tirmidzi.
Seorang sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, ayyun nasi asyaddu bala'a?" Kira-kira di dunia ini siapa orang yang paling berat ujiannya? Qala, maka kata Rasulullah, al-anbiya, kalangan para nabi. Karena mereka tidak sampai ke level kenabian kecuali dengan kesabaran mereka dalam rangka membuktikan totalitas mereka dan rasa cinta mereka kepada Allah. Tsummal amthalu fal amthal. Lalu orang-orang yang dekat levelnya kepada para nabi, yaitu orang-orang jujur. Ya, nabi jujur. Ya. Lalu dibawanya lagi, ya, syahid. Yang kita dengarkan dalam firman Allah, "Man yuti'illah war rasul", siapapun taat pada Allah dan Rasulnya, faulaika, mereka itu ma'al ladzina an'ama Allahu alaihim, berserta orang-orang yang telah mereka dikaruniai nikmat ilmu dan amal kepada mereka. Minal anbiya, as-siddiqin, syuhada, dan kalangan salihin. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah, "Fayubtala ar-rajulu ala hasabi dini", seseorang akan diuji bersabakan dari kekokohan imannya. Idza kana dinuhu sulban, ketika imannya kokoh, maka ishtadda bala'uhu, ujiannya makin akan berat. Wa idza kana fi dinihi riqqah, namun kalau imannya tipis, ubtuliya ala hasabi dinihi, maka dia akan diuji sesuai dengan tingkat keimanannya tersebut. Lalu Rasulullah menyimpulkan, "Fama yabrahul bala'u bil 'abdi", ujian senantiasa menimpa seorang hamba hatta yatrukahu yamshi 'alal ardi, sampai Allah biarkan ia berjalan di muka bumi ini, ma 'alaihi khati'ah, tidak lagi terbebani oleh dosa dan maksiat, karena segala aktivitas ibadah, segala pengabdiannya yang begitu jujur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga kita menjadi bagian dari orang-orang yang senantiasa lolos dalam seleksi keimanan, sehingga kita kemudian bersih dari dosa dan maksiat dan berhak untuk tampil dan kemudian melangkah ke ujian selanjutnya. Semoga. Wallahu yatawallas salihin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.